Niki balik teng sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau terang. Cerdasnya Nabi nya cerdas tenan. Niki sing diterangno wong kafir lho mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada dua kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa? Nasrani disebut ahli napa? Kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu dua diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab satu wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti dua. Kalau enggak ahli kitab ya musyrik. Makanya Quran buat min bayaniyah. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi mali min warikin aw dhahabin. Fa ya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi. Ayyukum sarrahu dzalik. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri, min warikin audabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Gue seneng di budak sing ngono iku. Jarang kafir tak pateni ana budak, tak ide-ide. Jadi uang tuku budak, tuku pegawai itu, tuku karyawan, atau tuku kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya pembantu atau apa, udah beli mahal-mahal, dibeli kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kuluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh banget. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kaben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae, Bu. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles ora sunah Rasul. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah, kul falillahil hujjatul baligh. Anaknya penjaduk ya monggo poso-poso. Gue nak jaduk tetap mati juga kan. Aneh-aneh. Jadi kan aku pengen ngalim sing barokah yang nerang ngeten iki telaten, nerang sithik-sithik diterang sampai munfakin, sampai apa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Itu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhum. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak, yang disayang hanya 1-2. Pamit ya Rasulullah, karena saya mencintai itu, saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayakuna fil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, idzan fala. Kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1-2, tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayakunu fil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah, yang saya kasih tok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah, cerdas sekali. Nah sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, sudah jelas itu. Paham ya? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan diantara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul hal yastawiyani apa? Masalah alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3.
Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Terus dia bingung gitu. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangeran sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu nopo pintu, satu nopo aturan. Sejilatih gitu. Terus, apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi surokau mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Warojulan salamal lirojul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telaten Nabi. Enggak, Nabi itu telaten. Nanti ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya, Nabi itu telaten diskusi sampai mereka tuh nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau ada kitab yang Ustaz Ahmad itu, saya mulai baca sejarah. Yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina. Ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang, saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bulik kamu, bude kamu, diulang semua. Dua yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang. Itu ya sudah. Bukan saat ini kalau nerang hisabnya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Walladzi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ruyah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah pemenang sudah 3 nopo derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang itu anti hisab, padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumuli ru'yati wa aftiru ru'yati, ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1400 tahun. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengira. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Torehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita di pondok diajari hisab.
Kalender kudus itu yang punya Kiai Torekan itu masih pernah bahas sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'ya. Nah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti terawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah? Gak. Ngalim ngenteni pemerintah kayaknya uang. Aneh-aneh. Mau Lukman Hakim muni ora bodoh tak tiltune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus sama baca di Anatul Tolibin yang di bab waya sebutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan di ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawahi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya sehingga dengan burut itu bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan, lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dino ra mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak umumna ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engkau nak gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu baru ru'yah dulu. Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat iki sik ngeten-ngeten maaf. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Loh, soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada. Pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Karena sampean ingin benar saja potensinya salah. Nah itu kan. Nah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 00, sekian ngitung hilal burucing ini pas bujune ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blober toh garapane terus. Makanya kata Imam Syukri dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ruya ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini di Aceh. Nah ngalim mesti maca nggu. Saksi barang kok repot. Ngene anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih enggak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Wah ada. Tapi ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya mikir.
Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi nggak jelas, humma itu nggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kalau anak saban dia. Misalnya dia ngitung tanggal si saban wahad, NO Senin. Buareng jari NO nama mamang lu ikmal, tapi jari sing ngitung akad, wes ikmal lu ngaku ngitungnya. Paham sama dulu? Mulane tahu mikir tuh, kalau sing ulama sing mikir usui kok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nih, Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dene ngitungnya siji Saban itu Ahad, kowe ngitungnya Senin. Terus bareng Mamang, wes nak Mamang ikmal. Genepi 30. Jadi sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'ilhum ma'alikum fakdurulah, bukan fa'admilu tapi fakdurulah. Kira-kira dewa, artinya kira-kira dewa nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau mau tapi sementing ojo anti hisab. Wong hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjulin qadi. Ukuran tanggal 1 pokoknya bulan wis melengkung kayak pelapah kurma. Lah terus ulama darani ku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'ya. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal siji. Lah masalah Quran yo ora nerangno kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kayak agak tau mikir tok kono ku. Ngopah-poh. Gua agar dibantah, karena sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah, anak ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora di urusan mbek niku, ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tuh madzhab Imam Syafi'i, ora kuno madzhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tuh madzhab NU. Lah NU di madzhab ku kapan? Ngono dhewe anut Imam Syafi'i. Basim no takoki. Sampeyan wali takoki, Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Muni Syafi'iyah. Ya kira-kira bahasa takoki Mbah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Muni piye jawab? Syafi'iyah mesti. Ya ta. Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham bilang iki kitab Jalalain, kitab santri. Iki bakas Komar ku mana cile iki, nak iki dadi iki, nak iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iki iso diitung ya marastil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah, terus semua sinar ngarah ke Ka'bah, semua apa bayangan enggak iso diitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah ku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene, lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso diitung. Kemudian kita anti hisab, plus mergo ra iso hisab. Lha iku perkarane ujung-ujunge anas ada umat itu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu. Kira iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng, hisab. Ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas, nah itu musibah, nggih bangsa blas